saksi yang sudah bersedia menunggu dan 1 ahli sudah menyelesaikan tadi pemberian keterangannya, bukan pemeriksaan ya, pemberian keterangan ahli Bapak Ugroseno, Komjen Polisi Purnaweran Ugroseno. Nah, apa yang sudah dia sampaikan, lalu apa tanggapannya terhadap pemeriksaan atau pemberian keterangan yang baru saja dilalui, langsung kita dengarkan dari Pak Ugro langsung ya. Ya. Silakan Pak. Pak Ugro, Oke. Baik, terima kasih. Jadi saya menyampaikan kepada pemeriksa atau penyidik yang pertama berangkat dari laporan polisi. Laporan polisi yang dilakukan oleh Pak Jokowi serta 3 orang lainnya berkaitan dengan pasal-pasal dugaan tindak pidana 310 yaitu pencemaran nama baik dan 311 masalah fitnah KUHP lama ya. Tidak pernah terjadi ada perbuatan delik aduan pencemaran nama baik atau fitnah dengan melaporkan terlapor lebih dari 1. Jadi sesuai dengan pasal 1 asas-asas legalitas ya KUHP dan pasal 2 KUHP yang baru ya, bahwa perbuatan pidana apa secara eksplisit yang dinyatakan sebagai pencemaran nama baik atau fitnah itu tidak pernah dijelaskan, hanya merasa dinyatakan dihina sehina-hinai dan direndahkan serendah-rendahnya. Jadi saya katakan bahwa laporan dugaan peristiwa tindak pidana itu tidak jelas, sehingga itu melanggar ketentuan yang pertama pasal 1 ayat 1 KUHP lama dan KUHP baru juga sama, kemudian ayat 2 KUHP yang baru. Kemudian kalau dilakukan secara bersama-sama ya, itu juga tidak ada secara eksplisit penyebutan klaster di KUHP baru atau lama. Yang ada adalah pasal 55 dan 56 KUHP. Jadi bahasa-bahasa hukum seperti ini diharapkan tidak dijadikan sebagai model baru yang justru nanti akan merusak bagaimana penyidikan di tahun Indonesia Emas tahun 2045. Itu yang saya sampaikan seperti itu. Yang ketiga, tidak bisa disebutkan perbuatan-perbuatan itu dalam beberapa pasal tidak pidana. Ini pun juga menyalahi pasal 63 buku ke-1 KUHP. Ya. Jadi kalau ada tindak pidana khusus dan ada tindak pidana umum, yang digunakan adalah tindak pidana khusus. Ya. Sebagai contoh misalnya tindak pidana korupsi. Seorang pejabat negara tidak lagi dikatakan penggelapan dalam jabatannya sebagai pemegang keuangan. Ya undang-undang korupsi itu, undang-undang pidana khusus itu diterapkan seperti itu. Hal-hal seperti ini saya sampaikan ke depan. Semoga dengan yang kejadian terakhir yaitu SP3 Saudara Egy Sujana dan Saudara Damai Hari Lubis ya, itu secara tersurat dan tersirat ya, karena mereka melaporkan ya, 4 orang melaporkan 8 orang, berarti penghentian penyidikan juga harusnya diberikan kepada seluruh yang dilaporkan oleh Pak Jokowi dan kawan-kawan tadi. Jadi tidak bisa diambil sendiri 2 orang di SP3 yang lain tidak. Ya. Karena penghentian penyidikan itu walaupun dikaitkan dengan restoratif justice, ya, itu alasannya juga harus jelas. Ya. Saya tidak mengkritisi ke arah apa dasar penghentian penyidikan, tapi selalu dikatakan dengan RJ. Tapi harus jelas RJ dalam rangka apa. Ya. Jadi karena kebetulan yang dihentikan 2 tersangka itu statusnya tidak meninggal dunia, ya kan? Kalau meninggal dunia lain ya, tapi kan tidak meninggal dunia, berarti yang masih hidup yang lain juga harus dihentikan. Ya. Dengan nomor SP3 yang sama. Itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Kalau ada perdamaian itu bagaimana dalam ini, Pak? Ya, RJ kan menggunakan
hukum acara pidana yang baru. Ya seperti itu. Maka RJ itu harus dilengkapi dengan ketentuan beracaranya dilengkapi. Ya, tidak bisa nyatakan saya telah datang dan saya tidak maaf, kemudian setelah ketemu jadi RJ. Itu bukan RJ sebetulnya. Baru pertemuan saja, baru tingkat awal. Ya. Makanya mudah-mudahan saya pernah katakan bahwa tindak pidana yang juga dilaporkan oleh Pak Jokowi dan 3 pelapor lainnya sebetulnya sejak awal sudah menyalahi asas-asas legalitas ya, KUHP. Pak, berarti itu dibilang alasan Bapak juga menyetujui untuk menjadi ahli bidang hukum. Iya, kita kan harus memberikan koreksi terus kepada penegakan hukum selama kita masih bisa memberikan. Yang kita harapkan kan tahun emas juga penegakan hukum, kedaulatan hukum juga harus ditegakkan selain kedaulatan yang lain ya. Oke, gimana? Sip. Ya, terima kasih ya rekan-rekan. The strong point-nya adalah bahwa kalau LP terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu dicabut, maka 6 orang lainnya harus dicabut karena otomatis karena dalam satu laporan. Jadi tidak boleh hanya sebagian saja. Itu yang dikatakan Jenderal Sugroseno. Yang kedua, tersangka meninggal dunia. Nah, kecuali tersangka meninggal dunia. Yang kedua adalah dari awal tidak ada peristiwa pidana. Karena itu seharusnya tidak boleh ditindaklanjuti laporan Pak Jokowi itu. Kurang lebih begitu Pak ya? Kita tambah sedikit. Ya, silakan. Jadi begini, dalam peraturan pidana yang diatur dalam undang-undang pidana itu harus secara eksplisit disebutkan. Tadi saya katakan, contoh dalam kasus penganiayaan saja, itu ada berapa pasal? 8 pasal, mulai dari penganiayaan ringan dan sebagainya. Kemudian berkaitan dengan perlindungan terhadap wanita, ya kan? Itu kurang lebih ada 16 pasal, ya. Dari 284 pasal 284 sampai pasal 299. Ya. Jadi jangan main-main dengan KUHP, tidak boleh membuat analogi, ya. Seperti itu. Ya. Terima kasih. Ini Mas Roy mau menyampaikan sesuatu, Dr. Tifa mau menyampaikan? Sedikit. Mas Roy dulu ya. Yang banyak. Enggak. Ya, silakan. Baik. Jadi teman-teman sekalian terima kasih. Ya, jadi selain pagi tadi udah Dr. Tifa dan juga Bang Risman tadi pagi ya, Pak? Ya, Menyerahkan. Ya. Tidak. Ya. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Pak Komjen Pol Purnawirawan Sugroseno, dan di dalam masih ada Pak Dr. Muhammad Sobari dan juga Prof. Din Samsudin yang sudah lagi selesai. Kita menyampaikan bahwa apa yang dilakukan ini adalah suatu koreksi yang benar terhadap kemarin yang katanya sudah dilimpahkan dan memang dibalikkan, dan lucu banget ketika dikembalikan. Sekarang kita tahu sendiri kemarin juga Jokowi masih diperiksa lagi di Polresta Surakarta dengan 10 pertanyaan. Aneh banget, katanya sudah dilimpahkan kok masih ada pertanyaan lagi, dan polisi juga katanya masih mencari bukti lagi ke Jogja dan ke Solo. Mau gimana caranya bukti lagi? Katanya sudah ada 719 bukti. Ya, 709 bukti. Kemudian sudah ada katanya 120 sekian saksi. Ada 22 ahli. Ya, itu memang membutuhkan tidak profesional. Jadi itu mungkin mereka hanya bisa omong tok ya gitu. Kalau mang gur ngomong tok ya kayak radio. Nek gur ngomong tok ya itu radio aja bisa gitu ya. Ono meneh. Nek gur ngomong tok ya itu radio aja bisa. Makanya kita nggak gur ngomong tok. Ya, kita hadirkan Komjen Polisi Sugroseno, kita hadirkan Pak Sobari, dan juga kita hadirkan Pak Prof. Din Samsudin hari ini. Saya kira itu ya. Sekali lagi terima kasih. Dr. Tifa, yang bisa menyatakan asli palsu biasanya ahli dari BI. Ahli ijazah siapa di Indonesia ada nggak? Ahli dokumen ijazah kan nggak bisa. Artinya kalau identik berarti benar dong ijazahnya. Identik, masih ada perlu pembuktian yang lain. Kan dalam ijazah dokumen itu ada tanda tangan, bentuk tulisan, kemudian ada imbosnya. Itu harus diteliti dengan jelas. Makanya sekolah polisi itu berat. Tidak sembarangan sekolah biasa. Ada yang sekolah ke Jerman Barat dulu sudah ada. Sekolah ke FBI sudah ada. Mega Mendung ada. Jadi identik yang disampaikan oleh Mabes Polri itu berarti belum fix gitu ya? Tidak bisa dikatakan itu seperti itu. Berarti belum identik. Ya kalau misalnya mau dihentikan SP3, itu tidak nyatakan bahwa oh ini asli karena di SP3 ada. Tidak cukup bukti, bukan tidak pidana atau demi hukum, udah itu aja. Makanya
bahasa-bahasa di hukum pidana, aturan pidana, undang-undang itu secara eksplisit harus dibaca dari A sampai akhir sampai Z itu dibaca teliti. Jadi untuk saat ini ijazah Pak Jokowi identik atau tidak sih Pak? Siapa? Belum ada temuan hasilnya resmi. Kalau penelitian kan ada ilmiah ya. Tapi secara forensik, kriminalistik, hukum belum ada. Kalau hasil lapor kemarin berarti belum selesai? Lapor pemeriksaan lapor itu nggak gampang loh. Harus ada laporan polisi, surat perintah dimulai penyidikan, berita acara penyitaan dari mana, kasusnya seperti apa. Petugas lapor harus membaca itu, dokumen pendukung sebelum diperiksa. Kalau masih penyelidikan, lapor pasti menolak. Ada peraturan Kapolrinya sendiri. Jadi kan kemarin kan lapor Mabes Polri telah melakukan penelitian itu Jenderal, tapi kan hasilnya disampaikan kesimpulannya identik gitu. Loh, dia menerima permintaan pemeriksaan itu sesuai dengan peraturan Kapolrinya. Harus peraturan Kapolri menyatakan harus A, B, C, D, E persyaratan. Kalau nggak ditempuh masa dilanggar sendiri peraturan Kapolri? Ya nggak boleh di situ. Berarti sampai saat ini masih disangsikan ya keidentikan ijazah ini? Belum ada yang bisa menentukan itu, bukan disangsikan lagi. Belum ada. Belum ada yang memastikan itu identik ya? Oke. Ya, makasih.